Bayangkan sebuah negara yang baru saja berduka karena bencana besar, masyarakat di Flores masih menghadapi dampak gempa bumi dahsyat, banyak warga masih berada di pengungsian, rumah rusak, kehidupan belum sepenuhnya kembali normal. Tapi ketika perhatian masyarakat masih tertuju ke Flores, muncul kabar lain dari wilayah Indonesia yang berbeda. Kali ini dari Kalimantan, bukan gempa, bukan tsunami, tetapi kebakaran hutan dan lahan yang kembali mengancam lingkungan masyarakat, bahkan mulai memberikan dampak ke negara tetangga. Dan yang membuat persoalan ini semakin serius adalah skalanya. Menurut laporan berita terkini, hingga 21 Agustus menunjukkan terdapat 1.487 titik panas atau hotspot di wilayah Kalimantan. Kalimantan Tengah menjadi wilayah dengan jumlah hotspot tertinggi yaitu 767 titik. Kemudian Kalimantan Barat dengan 560 titik. Sementara Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur masing-masing terpantau 74 titik, sedangkan Kalimantan Utara 3 titik. Angka-angka ini mungkin terlihat seperti sekedar data, tetapi di balik setiap titik tersebut ada kemungkinan api. Dan di balik api ada hutan yang terbakar, ada lahan yang rusak, ada asap, dan ada masyarakat yang harus menghirup udara tercemar. Yang lebih mengkhawatirkan, dampak asap ini tidak berhenti di wilayah Indonesia. Kabut asap bahkan mulai memberikan dampak ke Malaysia. Di Sarawak, Malaysia, banyak 108 sekolah di wilayah Serian ditutup sementara akibat kualitas udara yang memburuk. Indeks pencemaran udara di sejumlah wilayah bahkan masuk kategori sangat tidak sehat. Di Tebedu, misalnya, angka api mencapai 212, sementara Serian mencapai 202. Dan ketika kualitas udara sudah berada pada kondisi seperti ini, aktivitas masyarakat tentu ikut terganggu. Anak-anak tidak bisa belajar seperti biasa, masyarakat diminta mengurangi aktivitas di luar ruangan. Kelompok yang rentan juga harus semakin berhati-hati. Dan pertanyaannya, sebenarnya apa yang sedang terjadi dengan Kalimantan? Karena selama bertahun-tahun, kita sering mendengar Kalimantan disebut sebagai salah satu kawasan hutan tropis penting di dunia. Kawasan ini merupakan rumah bagi keanekaragaman hayati yang luar biasa. Hutan Kalimantan menjadi habitat berbagai satwa liar, termasuk orang hutan. Hutan juga berperan dalam menjaga ekosistem, menyimpan karbon, mengatur tata air, dan menopang kehidupan masyarakat. Karena itulah ketika hutan terbakar, persoalannya sebenarnya bukan hanya tentang pohon yang hilang. Yang terbakar bukan sekedar kumpulan pepohonan, yang terbakar adalah bagian dari sebuah ekosistem. Dan ketika kebakaran terjadi berulang-ulang, kerusakan yang ditimbulkan juga tidak bisa dianggap sederhana. Apalagi jika kebakaran terjadi di kawasan gambut. Masalahnya bisa jauh lebih rumit. Api pada lahan gambut tidak selalu hanya membakar apa yang terlihat di permukaan. Api dapat merambat di bawah permukaan dan membuat proses pemadaman menjadi jauh lebih sulit. Itulah mengapa Kurhutlah seringkali bukan persoalan yang selesai hanya dengan memadamkan kobaran api yang terlihat. Ada proses pendinginan, ada pemantauan, ada pencegahan munculnya titik api baru, dan yang paling penting ada persoalan bagaimana kebakaran itu bisa terjadi sejak awal. Disinilah kita harus mulai melihat persoalan karhutlah secara lebih serius. Karena kalau setiap tahun kita hanya sibuk memadamkan api setelah kebakaran terjadi, maka kita sebenarnya terus berada dalam pola yang sama. Api muncul, petugas dikerahkan, asap menyebar, masyarakat terdampak. Kemudian setelah musim kebakaran berakhir, perhatian publik perlahan menghilang, sampai akhirnya musim kemarau berikutnya datang. Dan persoalan yang sama kembali terjadi tahun demi tahun. Pertanyaannya kemudian bukan hanya siapa yang memadamkan api, tetapi juga kenapa api ini terus muncul. Ini yang penting, karena karhutla memiliki banyak faktor. Cuaca kering dan musim kemarau dapat membuat lahan jauh lebih mudah terbakar. Angin juga dapat membantu api menyebar. Kondisi vegetasi yang kering menjadi bahan bakar. Tetapi faktor manusia juga tidak bisa diabaikan. Pembukaan lahan dengan cara membakar, kelalaian, aktivitas di kawasan rawan kebakaran, hingga persoalan tata kelola lahan dapat menjadi bagian dari rantai masalah. Karena itu menghadapi karhutla tidak cukup hanya dengan mengirim pemadam kebakaran. Kita membutuhkan sistem pencegahan, pemantauan hotspot, patroli, kesiapan sumber air, penegakan hukum, pengelolaan lahan gambut, dan yang tidak kalah penting, keterlibatan masyarakat. Karena ketika kita melihat angka 1.487 hotspot di Kalimantan, rasanya sulit mengatakan bahwa persoalan ini bisa dianggap kecil. Dan kita juga harus berhati-hati dengan satu istilah yang sering digunakan, Kalimantan adalah paru-paru dunia. Kalimat ini memang populer, tetapi secara ilmiah Kalimantan tentu bukan satu-satunya paru-paru planet ini. Hutan tropis dunia terdiri dari berbagai kawasan besar seperti Amazon, Kongo, dan hutan-hutan tropis di Asia Tenggara. Namun satu hal yang tidak bisa dibantah adalah hutan Kalimantan sangat penting bagi lingkungan dan kehidupan manusia. Jadi ketika hutan di Kalimantan terbakar, kita tidak sedang membicarakan sesuatu yang jauh dari kehidupan kita. Kita sedang membicarakan udara, air, iklim, satwa, ekonomi, dan kehidupan masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan tersebut. Dan apa yang bisa kita lakukan agar tragedi yang sama tidak terus berulang? Karena hutan yang terbakar hari ini tidak bisa begitu saja dikembalikan seperti semula besok pagi. Dan udara yang tercemar hari ini tidak hanya menjadi persoalan bagi generasi sekarang. Dampaknya bisa jauh lebih panjang. Jadi kalau hari ini kita melihat Kalimantan terbakar, jangan hanya melihat sebagai gambar api.
lihatlah sebagai peringatan bahwa alam punya batas, dan ketika kita terus memaksa batas itu, pada akhirnya kita sendiri yang akan merasakan akibatnya. Kalimantan sedang membutuhkan perhatian, Flores masih membutuhkan bantuan, dan Indonesia masih harus menghadapi pekerjaan besar untuk memastikan bencana tidak terus menjadi cerita yang berulang. Dan demikian pembahasan kali ini. Silahkan beri pendapat kalian di kolom komentar. Dan semoga pemerintah bisa mengambil keputusan dan tindakan yang lebih bijak. Silahkan subscribe dan like video ini jika video ini bermanfaat. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.